Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insyaallah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan harapan dan doa saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kalian semua, ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan kalian semakin hari itu semakin bertambah jauh, bertambah semangat, jauh bertambah sehat, jauh bertambah bangkit, dan semakin benar-benar semakin tambah pulih dan sampai sembuh total. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik teman-teman, tentunya lagi jumpa lagi bersama saya Bang Andi, tentunya di channel Kang Sunandi tentang motivasi dan edukasi seputaran gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder. Teman-teman, sekali lagi saya berbicara tentang seputaran gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder. Sekali lagi di sini saya bukan ahli medis, bukan ahli obat, bukan ahli terapi, ataupun dikatakan bukan ahli medis teman-teman, apalagi dokter bukan. Saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman saya yang dulu saya sebagai penyintas, yang dulunya sama seperti kalian. Saya merasakan ketidaknyamannya terhadap sensasi, gundah gulananya, pikiran sudah nggak bisa dikontrol lagi. Itu dulu saya sama, apa yang sekarang kalian rasakan itu dulu saya merasakan, dan saya pernah di posisi kalian teman-teman. Tapi tenang saja teman-teman, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, jangan hirau teman-teman, karena semuanya itu akan berakhir teman-teman. Semuanya akan berakhir dan semuanya akan kembali normal teman-teman, asalkan teman-teman tahu caranya. Makanya teman-teman, di tema kali ini saya hanya ingin memberikan bagaimana cara menghadapi anxiety. Nah, di tema kali ini bagaimana cara untuk menghadapi anxiety tentang sensasi yang kalian yang dirasakan oleh kalian. Bagaimana caranya untuk menghadapi sensasi agar kita bisa terbebas daripada anxiety disorder, tentang menghadapi sensasi. Makanya teman-teman, karena orang-orang terkena anxiety psychosomatic disorder itu yang paling tidak nyaman itu ketika sensasi itu muncul. Sensasi apapun yang namanya kita lagi anxiety disorder, sensasi apapun itu kalau ketika muncul itu langsung pikiran kita langsung black out. Kita udah nggak bisa berpikir apa-apa teman-teman. Nah, untuk itu biar kalian bisa dan mudah untuk mengatasinya teman-teman, tolong simak video ini sampai habis, jangan di skip teman-teman, karena ini sangat penting buat kalian semua tentang edukasi dan motivasi seputaran gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder. Baik teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu, karena buat saya pribadi itu sangatlah penting teman-teman. Karena apa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu bisa menambah semangat saya untuk terus bikin video-video tentang seputaran gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder. Dan jangan lupa juga teman-teman, tombol notifikasinya juga, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya teman-teman. Dan terima kasih banyak yang sudah subscribe di channelnya Kang Sunandi. Saya terima kasih banget, jazakallah, jazakillah, Allah barik alaina. Kebaikan Anda biar Allah subhanahu wa ta'ala yang balas, dan sesuai doa saya insya Allah dan kali itu akan sehat kembali teman-teman. Baik teman-teman, begini teman-teman, tentang bagaimana caranya untuk menghadapi seputaran gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder dan ketika sensasi itu muncul. Memang teman-teman, saya itu yang dulu saya rasakan, ya maaf teman-teman kalau saya sambil merokok. Jadi gini teman-teman, dulu yang saya hadapin ketika sensasi itu muncul, karena banyak banget teman-teman, sensasinya itu banyak banget. Saya sampai bingung, kira-kira ada berapa sensasi? Wah banyak banget ya. Cuman saya menghafal hanya yang horor-horor saja. Mungkin yang lain tuh yang bisa dikatakan 1001 sensasi, karena saking banyaknya ya teman-teman. Sensasi itu sangat luar biasa lah. Anxiety psychosomatic disorder itu sangat luar biasa. Dan juga teman-teman, kalian yang mempunyai masalah lambung dan sebagainya itu bisa teratasi kok teman-teman. Jadi kalian stop untuk berpikir pola pikiran negatifnya, kurang rasa takut, khawatir, cemas kamu yang berlebih ini teman-teman, karena ini bisa menjadi pemicu lama kita terlalu lama dalam menghadapi anxiety ataupun di dalam sensasi tersebut teman-teman. Karena ini penting banget buat kalian semua. Nah teman-teman, saya pun kenapa saya bisa mengatakan saya pernah di posisi Anda? Iya, karena saya lama teman-teman. Saya juga lama teman-teman, dan itu sangat luar biasa untuk menghadapi sensasi. Karena saya pikirnya itu pada waktu itu sensasi itu nimbul, itu seolah-olah kita itu langsung pikiran kita udah black out, langsung meratapi, seolah-olah udah bad mood aja, udah nggak kepengen gimana-gimana, karena
karena kita anxiety disorder ya, kacau lagi pikiran, lagi kacau. Akhirnya apa? Yang biasanya ciri khas orang-orang terkena anxiety disorder, pusing sedikit karena nggak hilang-hilang, pikirannya langsung, aduh, ini kemana nih? Ada apa nih? Di dalam kepala saya ada apa? Itu langsung pikirannya kemana-mana, jauh banget kan? Yang kedua, mata buram. Mata buram itu, mohon maaf, karena buramnya itu dikatakan nggak sebentar, agak lama. Nih pikiran kita langsung, kenapa nih? What happened? Ayah naon nih? Oh no, puigi. Itu langsung. Belum lagi sensasi yang horor, napas agak berat nih teman-teman. Ini kenapa ini? Ini gimana kok begini? Jadi apa namanya? Seolah-olah tuh langsung pikiran kita kemana-mana. Apalagi kalau udah dada sakit, ulu hati mengganjal, tremor, kaki dan tangan juga dingin, kelayangan. Udah pokoknya banyak banget teman-teman. Nah, ternyata teman-teman saya baru menemukan pada waktu itu ya 2019 itu sebutnya gini teman-teman ya, anxiety ataupun dikatakan sensasi daripada anxiety, gejala psikosomatik itu ketika timbul teman-teman ya, ketika datang sensasinya, sifatnya anxiety, sifatnya sensasi itu sebetulnya dia hanya numpang lewat doang teman-teman, dia hanya numpang lewat doang. Cuma yang bikin lama itu daripada pola pikir kita yang selama ini kita terlalu khawatir, takut, cemas, khawatir yang selalu berlebih itu. Maka kalau ketika saya lagi melamun, walaupun hari ini tidak ada sensasi, itu seolah-olah sensasi ditunggu teman-teman. Seolah-olah ditungguin. Ini kenapa ya? Hari ini kayak nggak ada. Jadi seolah-olah sensasi ditunggu oleh kita. Nah dari situ akhirnya saya dulu itu akhirnya sensasi itu kan muncul. Nah untuk itu teman-teman, kalian stop untuk berpikir tentang sensasi, berpikir tentang yang kalian derita itu semua kayak asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, apa namanya, kayak dispepsia fungsional, gastritis. Stop. Kalian yang mempunyai gastritis, luka lambung, ma akut, ataupun dikatakan dispepsia fungsional ya, itu kalian hanya cukup jaga pola makan saja. Udah, nggak boleh stres. Nah, apa sih stresnya? Stresnya itu nggak banyak pikiran sebetulnya teman-teman. Orang terkena anxiety nggak ada pikiran yang stres gimana, enggak. Orang-orang terkena anxiety itu pikirannya cuma 1, 2, 3 deh, 2 deh. Paling banyak tuh 3. Orang terkena anxiety disorder itu pikiran cuma 3. Yang lain nggak dipikirin. Apa? Yang pertama dia takut M. Yang kedua dia takut penyakit berat. Yang ketiganya dia takut penyakit kronis. Udah itu aja. Kenapa yang ditakutin itu? Iya, karena seolah-olah gini perpikirannya ya, gue masih muda, gue belum 50 tahun ke atas, kan gitu teman-teman. Saya belum 50 tahun kan, gue belum siap. Kalau saya M, saya belum siap. Kalau saya terkena penyakit, saya belum siap. Seolah seperti itu. Jadi ada penolakan yang biasanya kalian itu mempunyai tubuh yang nyaman dan aman. Kamu terkena anxiety psikosomatik disorder, itu banyak sensasi yang tadinya nyaman jadi nggak nyaman. Jadi kalian terlalu over dipikirnya, ini kenapa, ini kenapa, jangan-jangan itu arahnya kok jauh banget, padahal itu belum tentu. Menurut dokter, kalian itu dikatakan sudah aman. Kamu hanya gejala psikosomatik, kamu hanya asam lambung saja, kamu hanya udah jelas aman. Jadi kalian nggak perlu berpikir tentang hal-hal yang belum terjadi. Dan jangan tenang aja teman-teman nih, 99,9% teman-teman, apapun yang kalian khawatirkan itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Jadi kalian tuh nggak perlu takut. Dulu saya pernah merasakan seperti Anda itu, sangat luar biasa. 2 tahun teman-teman, saya itu tidak bisa kemana-mana. Bukan tidak bisa, saya sendiri membatasi diri. Jangankan pergi jauh kawan, untuk pergi ke ruang tamu aja saya mikir 10 kali lipat, karena takut. Pada waktu itu belum menghadapi sensasi, apalagi kalau jalan jauh itu saya takut kenapa, takut gimana. Tenang, walaupun ada teman mengatakan, saudara pasangan kita, tenang, udah nggak apa-apa gini, tetap aja nggak bisa. Karena posisi badan kadang-kadang begini teman-teman ya, orang yang di pasangan kita, saudara kita, ya orang kerabat kita, mereka yang terdekat pun juga belum tentu mengerti, belum tentu satu pemahaman dengan orang-orang terkena anxiety disorder. Begitu. Terkadang teman-teman, dokter kan lebih mengerti, tapi kan mereka kan juga tidak merasakan apa yang kita rasakan. Kadang-kadang di sini yang menjadikan salah satu, dulu saya tetap adu argumen juga sama dokter.
gitu. Karena buat saya pribadi itu orang terkena anxiety dulu itu kayak ancaman. Apalagi masa-masa pemulihan. Mau tidur malam aja, ya kita pengen istirahat malam ya, karena saya udah lewat jamnya. Contoh lah, jam 9 atau jam 10 saya harus tidur. Nah hari itu lewat nggak bisa tidur, itu langsung gelisah. Langsung nggak aman. Karena apa? Merasa itu suatu ancaman buat kami. Nah terus biasa sarapan, saya telat sarapannya, itu suatu ancaman. Padahal itu semua tidak apa-apa. Semua itu tidak apa-apa. Jadi teman-teman, jangan menjadikan salah satu ancaman. Mentang-mentang kalian jauh dari rumah sakit, mentang-mentang kalian ada di keramaian, mentang-mentang kalian jauh dari rumah, mentang-mentang di rumah nggak ada siapa-siapa, itu jangan menjadikan suatu ancaman. Berdamai dengan sekeliling, berdamai dengan tempat yang dimana kamu itu berada. Kamu bisa berdamai di situ, beradaptasi. Walaupun teman-teman kalian itu baru datang, baru sampai ke pasar, ke tempat orang-orang banyak, atau ke tempat acara, memang sensasinya ada. Tapi teman-teman coba deh, kalian bisa wajib untuk bertahan. Kalau kalian pengen pergi daripada zona anxiety, psychosomatic disorder, kalau kamu pengen sembuh dari sini, maka kalian jangan pernah menyerah. Ya, ketika sensasi itu datang di tempat keramaian, di tempat sepi, di rumah lagi sendiri, ya kan, jauh di rumah sakit, kalian nggak perlu takut. Itu kalian cukup bertahan di situ. Kalian bisa menerima segala sesuatu. Timbul sensasi, sadari sensasi itu timbul diakibatkan daripada pola pikir kita yang selama ini terlalu over. Jadi untuk itu kalian ya teman-teman, untuk para penderita gangguan asam lambung GERD yang diakibatkan oleh anxiety disorder, sekarang udah cukup. Kalian nggak perlu was-was, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, nggak perlu gundah gulana lagi. Begini, ketika sensasi itu datang, contoh gini teman-teman ya, aduh keliangannya timbul, yang keliangan itu, aduh keliangan, oh iya nggak apa, karena saya sudah cek bolak-balik, keliangan semuanya udah kontrol, semuanya aman-aman aja. Ini adalah gejala psikosomatik. Jadi saya kaitkan begini, oh iya kemarin pun saya juga nggak apa-apa, ya kan, oh iya minggu kemarin juga gue keliangan, ya nggak apa-apa, bulan kemarin juga, oh iya gue keliangan, sampai tahun yang lalu juga gue keliangan begini, oh nggak apa-apa deh, gue anggapnya oh biasa, aduh keliangan datang lagi nih, udah biarin aja dah gitu. Oh ini sensasi nih, dan yakin setiap sensasi yang kalian rasakan itu tidak akan terjadi masalah teman-teman. Itu hanya gejala psikosomatik. Mau jantung berdebar kek, mau keliangan kek, mau mual kek, mau ulu hati mengganjal, mau nelen nggak bisa, mata buram, telinga berdenging, tremor, atau dikatakan tangan sama kaki dingin, keringat yang nggak jelas, badan kayak nggak enak, ulu hati mengganjal, walikat kadang-kadang sampai sakit, tembus pinggang juga sakit. Itu semuanya teman-teman, itu psikosomatik teman-teman. Itu semua daripada pikiran kita yang selama ini terlalu over terhadap sensasi. Kesalahan kita bagi orang-orang terkena anxiety, kita tuh terlalu fokus sama badan, fokus sama sensasi yang timbul, selalu merasa-rasakan sensasi, selalu menyamakan sensasi. Belum lagi nanti kalau sudah menyamakan, sudah merasa-rasakan, nanti akan dikait-kaitkan dengan hal-hal yang dikatakan di luar nalar kita. Jangan-jangan gue begini nih, seolah dia memvonis ataupun mendiagnosis ataupun mendiagnosa diri sendiri. Akhirnya terjebak di situ, terjadinya namanya lingkaran setan. Waduh iya gue begini, aduh gue begini. Akhirnya apa? Dia mendiagnosis diri sendiri. Akhirnya apa? Gundah gulana lagi. Kalau sudah gundah gulana, ya kita kacau pikirannya. Akhirnya apa? Down, ya. Langsung pikiran kita, perasaan nggak enak lagi. Dari perasaan nggak enak, akhirnya gundah gulana. Akhirnya apa? Nggak mood apa-apa tuh. Jadi makanya orang-orang terkena anxiety bawaannya pengennya apa? Pengennya tidur, rebahan, meratapi, merasa-rasakan sensasi, menyamakan sensasi, gundah gulana, kacau lagi pikirannya. Itulah orang-orang terkena anxiety psychosomatic disorder. Maka untuk itu teman-teman, kalian yang para pejuang gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder, maka kalau saya sarankan, kuncinya begini teman-teman, lakukan yang Anda ingin lakukan. Tujuannya adalah bagaimana caranya pikiran kita tenang, hati senang. Lakukan apa yang ingin kalian lakukan, asalkan pikiran senang dan hati tenang. Kuncinya itu. Tapi nggak semudah itu. Iya memang nggak semudah itu. Untuk bertahapnya kalian jangan pernah meninggalkan yang namanya olahraga pagi. Cukup
Olahraga terserah, nggak usah yang muluk-muluk, pengen jogging, pengen lari-lari, ya kan? Tapi tidurnya juga diatur, teman-teman, itu sangat penting buat kalian semua. Tapi yang jelas, lakukanlah seperti apa yang kalian ingin lakukan. Lakukanlah. Lakukan apa yang ingin kalian lakukan, asalkan pikiran kamu tenang, hati senang. Ini kuncinya. Untuk apa? Intinya, kalau kita sudah menemukan kesenangan dan ketenangan, itu sensasi tidak akan datang, teman-teman. Tidak akan datang, percaya. Sensasi itu normal. Semua orang normal punya sensasi banyak dan sama dengan kita. Karena kita orang normal, ya sensasi itu tidak berasa, biasa aja gitu loh, teman-teman. Biasa gitu. Jadi si respon tubuh juga tidak mengeluarkan alarm. Gitu. Termasuk sensasi yang terkena anxiety disorder itu kan alarm tubuh, teman-teman. Alarm tubuh. Gitu. Yang itu kan memberitahu kepada kita bahwa kita itu pikirnya lagi tidak baik-baik saja, lagi terlalu over. Dan itu sebetulnya wajar dan itu normal, sangat normal sekali, teman-teman. Tapi karena orang-orang terkena anxiety disorder itu pikirannya ya dikatakan ya mohon maaf, karena dokter bilang apapun juga orang-orang terkena anxiety ini dulu yang saya rasakan, teman-teman ya. Dulu yang saya rasakan. Dokter bilang apapun juga gua nggak percaya sama sekali. Itulah orang-orang terkena anxiety disorder. Sifatnya apa? Ngeyel, ya kan, bengkeng, terus juga suka mengelak. Ini sifat-sifat seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah guna-gulanan lagi. Percaya deh, teman, pegang omongan saya, kalian tuh pasti sembuh. Pasti sembuh dengan sendirinya. Walaupun saya 10, 20, 100, 200 perkata ini, ada satu yang nyantol, kalian akan bisa menemukan, menerapkan, sekalian akan bisa mempunyai jalan sendiri untuk sembuh itu, teman-teman. Pasti. Kalian akan punya cara sendiri. Walaupun setiap orang itu berbeda-beda, teman-teman. Saya sensasinya A, saya sensasinya B, saya sensasinya C, saya sensasinya D. Walaupun beda-beda, ya ujung-ujung ke situ juga makanya terkena 1001 sensasi. Lalu bagaimana untuk menghadapi anxiety disorder dan untuk bisa terbebas daripada anxiety disorder dan untuk menghadapi sensasi. Ketika sensasi itu datang, kalian stop untuk berpikirnya, jangan pernah menyamakan dengan penyakit. Jangan pernah menyamakan tentang gue jangan-jangan jangan, nggak ada hubungannya. Kalian itu terlalu sibuk, sadari nggak, teman-teman? Selama ini kalian itu terlalu sibuk memikirkan takut M sehingga kalian lupa untuk hidup. Kalian ini selama ini terlalu sibuk memikirkan takut penyakit, tapi sehingga kalian itu lupa untuk sehat. Dan nyatanya, teman-teman, kalian itu memang benar-benar sehat, teman-teman. Percaya deh, teman-teman. Kalian itu normal, kalian itu sehat. Buktinya kalian bolak-balik ya, periksa, traveling, dokter, traveling, mentor, traveling, rumah sakit, ya ujungnya dirujuk ke psikiater. Arti kalau kalian sudah dirujuk ke sana itu, teman-teman, itu menunjukkan kalian tidak ditemukan penyakit yang wah. Dan kalian itu normal, teman-teman. Normal, kalian itu sehat-sehat saja, kalian itu baik-baik saja, kalian nggak perlu cemas, nggak perlu takut. Seburuk apa sih anxiety disorder? Seburuk apa sih yang namanya GERD ataupun dikatakan labu, seburuk apa sih? Itu, teman-teman, tidak berbahaya sama sekali. Jadi kalian stop untuk berpikir masalah hal-hal yang negatif. Pegang omongan saya 99,9%. Apapun yang kalian khawatirkan itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Teman-teman, jangan lupa beraktivitas. Saya bilang itu. Kenapa? Bersosialisasi itu penting bagi orang-orang terkena anxiety disorder. Walaupun sensasinya timbul, walaupun sensasinya ada, walaupun sensasi lagi reuni, nggak perlu takut. Kalian tetap wajib untuk bersosialisasi, komunikasi, berinteraksi. Itu tujuannya apa? Untuk mengalihkan sensasi itu, mengalihkan pola pikir biar kita tidak terlalu fokus terhadap sensasi. Karena kalau kita diam, sensasinya awet, itu selalu kita memponis diri sendiri, mendiagnosa diri sendiri. Waduh, jangan-jangan gue begini nih, jangan-jangan gue begini, wah lagi. Akhirnya apa? Di situ akan timbulnya keringat dingin keluar lagi. Contoh gini, teman-temannya, dada sakit, aduh, ini apa nih? Di bagian kiri saya ini apa nih? Pikirannya kan karena lama sensasinya, akhirnya mikir. Timbulnya apa? Timbulnya jangan-jangan. Tuh jangan-jangan jikalau saya. Nah, jangan-jangan ataupun kalau terjadi. Aduh, jangan-jangan kalau selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang belum, udah jelas kamu di EKG normal, udah jelas kamu ini sebenarnya normal. Tapi karena orang-orang kena anxiety pikirnya ke sana, jauh banget kan.
Nah, akhirnya berpikir ke sana terlalu jauh, akhirnya timbulnya apa? Perasaan gak enak. Kalau jadi perasaan gak enak, malas segala-galanya. Akhirnya apa? Gula-gulaan. Mereka meratapi. Akhirnya apa? Down lagi di situ. Keringat dingin keluar lagi. Nah, belum satu sensasi yang itu belum hilang, timbul lagi sensasi yang lain kayak keringat dingin, jantung nama berdebar yang nggak jelas, kaki dingin, keringat dingin yang nggak jelas, pusing lagi, lemes lagi. Nah, itu karena kita belum siap, belum bisa berdamai dengan sensasi yang awal tadi. Ketika ada sesuatu yang dirasakan, apapun yang dirasakan, kalau kita belum siap bisa mengatasi, beradaptasi dengan sensasi tersebut, maka pikiran ini akan traveling kemana-mana. Gitu. Keliangan yang awet travelingnya kemana-mana. Padahal keliangan itu terjadi ada di habit, teman-teman. Habit itu jadi pikiran yang selalu diulang-ulang. Akhirnya timbulnya stres lagi. Kalau sudah stres, itu akan menimbulkan hormon kortisol. Nah, sedangkan hormon kortisol adalah sifatnya asam. Ke lambung lagi, reflux lagi, gitu kan ya. Ya balik ke situ aja, itu muter-muter yang disebut lingkaran setan. Kalau kata saya lingkaran siluman lah, teman-teman. Karena bagi orang-orang terkena anxiety disorder itu sebenarnya ini permainan pikiran. Rasanya betul, yang kalian rasakan itu fix, real, bener. Rasanya apa? Fix banget. Tapi itu adalah bentuk respon tubuh. Dan ini tidak apa-apa. Kalian nggak perlu takut tentang gue takut begini gitu. Selesai, stop teman-teman untuk berpikir takut. Stop ya, itu bukan ranah kita. Yang keduanya, jangan pernah dikait-kaitkan dengan sensasi ini. Berpikir jangan dikait-kaitkan dengan waduh sesuatu yang berat. Jangan, nggak ada. Separah-parahnya ya orang-orang menderita gangguan asam lambung, GERD gitu ya, itu mereka normal. Saya pun sama, teman-teman. Saya hanya 2 bulan untuk menjaga pola makan. Alhamdulillah, teman-teman. Nah, anxiety-nya ini yang dikatakan awet ini. Nah, anxiety ini, teman-teman, disorder ini, itu kan permainan pola pikiran. Kalau pikiran kita terlalu over untuk memikirkan hal-hal yang belum terjadi, itu semakin kita khawatir, takut, itu justru memancing ya asam lambung itu karena itu sifatnya hormon kortisol, sifatnya asam. Dia akan apa namanya, berantakan tuh hormon kortisol itu, nggak stabil tuh. Wah, banyak akhirnya karena sifatnya asam, akhirnya sendawa lagi, kembung lagi, begah lagi. Nah, itu banyak, teman-teman. Jadi sensasi banyak sekali. Tapi semua sensasi, walaupun 1000, jangankan 1000 satu sensasi ya, 100.000 atau 110.000 aja sensasinya, itu tidak berbahaya. Dan 99,9% ya, yang kalian khawatirkan itu tidak akan pernah terjadi. Pegang omongan saya, teman-teman. Yang jelas kalian untuk mengalihkan pola pikiran negatifnya, terus menghadapi sensasi tersebut, kalian nggak perlu takut. Yang disebut berdamai dengan sensasi, yang disebut bisa berdamai dengan sensasi itu begini: kalian sudah bisa menerima walaupun keliengan, dada juga kadang-kadang berdebar nggak enak, sakit tembus sampai belakang, tremor, pokoknya apapun ya sensasinya, yang 1001 sensasinya, ketika ada salah satu ataupun 10 yang datang sensasi kepada kita, cara berdamai dengan sensasi itu begini, teman. Bukan berarti kita lepas dari rasa tersebut, enggak. Jadi kita bisa menerima, oh ya udah, gue anxiety, gue terima. Gue psikosomatik, gue terima. Oh, gue anxiety disorder, gue terima. Apapun sensasinya, udah gue terima, biarin deh. Kita kan udah capek nih, gue udah capek, mungkin udah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun gue udah capek, udah gue terima deh. Udah, kita makan aja dah. Yang ada kita nikmatin makanan, kumpul sama teman-teman walaupun sensasinya berjibun, gue nikmatin aja deh. Nikmatin aja. Perut begah kagak enak, udah nikmatin aja deh. Oh, perut kayak kenceng banget ya, udah nikmatin aja deh. Udah bisa beradaptasi. Nanti kalau kelamaan itu si sensasi dia akan pergi dengan sendirinya. Karena kita udah bisa masa bodoh dengan pola pikir kita. Abaikan pola pikir negatifnya. Kurang ngerasa takut kamu, kurang ngerasa khawatir kamu, kurang ngerasa was-was kamu. Nah, kurangi semuanya tersebut dengan cara apa? Beraktivitas seperti olahraga pagi, ya kan? Olahraga pagi penting banget, teman-teman. Terus bersosialisasi, komunikasi, berinteraksi, itu sangatlah penting, dan ini sangat membantu buat kalian semua. Membantu bagi orang-orang untuk penderita gangguan asam lambung atau para pejuang untuk sembuh gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder. Dan ini sangat-sangat penting buat kalian semua. Nah, untuk itu teman-teman, para pejuang gangguan asam lambung yang anxiety psychosomatic disorder, kalian nggak perlu takut. Kalian hanya perlu untuk memberanikan diri. Memberanikan diri datang ke suatu tempat keramaian, bereksperimen.
datang ke tempat keramaian itu penting buat kalian. Untuk tujuannya untuk menghibur diri kalian, mengalihkan pola pikir kalian, teman-teman. Tujuannya seperti itu, bukan yang macam-macam. Jadi teman-teman tuh nggak perlu takut deh. Tak pegang gimana saya mau olahraga, sedangkan kelingannya ada. Gimana saya mau pergi, kelingannya pasti ada. Terus belum lagi sesak napas dan sebagainya. Wow, usah khawatir. Itu hanya dikatakan halusinasi. Memang walaupun bener yang dirasakan seperti kalian itu, ya karena dulu saya merasakan apa yang kalian rasakan dulu itu. Memang bener, tapi saya bilang, karena saya mau sembuh, gue mau sampai kapan mau gini terus gitu loh. Gue mau sampai kapan? Kok kayak gini terus? Kita hanya ngikutin rasa takutnya, ngikutin rasa khawatirnya, ngikutin rasa was-wasnya, ngikutin rasa cemasnya. Kapan kalian mau bangkit kalau kamu ngikutin semua itu? Maka kalau kamu pengen bangkit dari sekarang, kamu wajib satu kata dari saya, lawan. Lawan rasa takut kamu, lawan rasa khawatir kamu, lawan rasa was-was kamu, lawan rasa cemas kamu. Dan ingat patokannya, 99% yang apapun yang kalian khawatirkan itu tidak akan pernah terjadi, kawan. Jadi kalian nggak perlu takut lagi ya. Untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu tidak berbahaya kok. Kalian nggak perlu takut lagi. Kalian sekarang udah nggak perlu nggak perlu sedih lagi, nggak perlu meratapi, nggak perlu gundah gulana. Teman-teman, waktunya kalian untuk bahagia. Waktunya kalian untuk bisa membahagiakan keluarga kalian semua. Waktunya kalian untuk bisa bangkit, untuk benar-benar sampai hidup normal lagi, dan belajar dari sekarang perlakukan diri kalian seperti orang normal. Ingat teman-teman, jangan pernah kalian memperlakukan diri kamu seperti orang sakit. Tapi belajarlah kalian itu memperlakukan diri kalian seperti orang sehat. Itu penting bagi orang-orang terkena anxiety disorder. Walaupun sensasinya ada, walaupun sensasinya timbul, tapi kita berusaha bagaimana cara untuk memperlakukan diri kita seperti orang sehat. Itu teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat dan menjadi wasilah buat kalian agar kalian semakin sembuh total. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Paling tidaknya adanya video-video saya itu bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan gundah gulana yang tidak nyaman terhadap sensasi. Al-insanul makan khotoban lisan, yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari pribadi. Saya manusia biasa, ada masalah dan khilaf, jadi mohon maafnya barang salah kata. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat terus dan selalu sehat. Amin ya rabbal alamin.